Debitur berjanji namun tak terpenuhi, wan prestasi datang, beban tak terbendung. Hak tanggungan jaminan yang terkukuh, pelindung kreditur saat risiko merayap mendung. Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, fokus pada sektor ekonomi memerlukan dukungan modal yang substansial. Modal tersebut dapat diperoleh dari beragam sumber, salah satunya adalah fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank. Aktivitas pinjam-meminjam atau yang lebih dikenal sebagai kredit bukanlah hal asing. Istilah ini meresap tidak hanya di kalangan perkotaan tetapi juga merambah hingga ke masyarakat pedesaan. Kredit pada umumnya berperan dalam melancarkan kegiatan usaha, menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia baik untuk sektor produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang diberikan oleh bank melalui fasilitas kredit kepada debitur berasal dari simpanan nasabah yang harus dikembalikan dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk memastikan kepastian pengembalian pinjaman debitur, dibutuhkan jaminan yang pasti. Oleh karena itu, peran jaminan sangat vital bagi bank dalam memberikan fasilitas kredit, terutama jika di masa depan muncul kendala dalam pengembalian kredit oleh debitur. Pada era saat ini, penggunaan hak atas tanah sebagai jaminan bukanlah hal yang asing. Hal ini terjadi karena untuk menjamin pelunasan utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai jaminan. Dalam konteks ini diperlukan peraturan hukum yang kuat dan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan zaman. Ketentuan mengenai hak tanggungan baru muncul setelah lahirnya undang-undang secara resmi pada tanggal 9 April tahun 1996, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya akan disingkat dengan UUHT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dikenakan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Hak ini bertujuan untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur yang memiliki kedudukan utama atau kreditur preferen. Fungsi lembaga hak tanggungan adalah sebagai sarana perlindungan untuk keamanan bank selaku kreditur. Tujuannya adalah memberikan kepastian terhadap pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjaminnya. Khususnya dalam situasi ini, di mana kreditur tidak mampu memenuhi semua kewajiban yang terkait dengan kredit tersebut. Dalam hal ini, kredit berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit dijelaskan sebagai penyediaan uang atau tagihan setara dengannya. Hal ini didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan diberikan bunga. Dalam ketentuan tersebut, persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dimaksudkan sebagai bentuk perjanjian kredit yang harus dibuat secara tertulis. Kesepakatan dalam perjanjian kredit perbankan harus dijalin dalam bentuk tertulis, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ketentuan ini mengharuskan bank sebagai pemberi kredit untuk menyusun perjanjian secara tertulis. Kewajiban perjanjian perbankan berbentuk tertulis telah ditetapkan dalam pokok-pokok ketentuan perbankan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Menurut Badri Harun, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah yang pertama, pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus diatur dalam bentuk perjanjian tertulis. Yang kedua, bank wajib memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah debitur. Ketiga, bank memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Keempat, bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kelima, bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur atau pihak-pihak yang terafiliasi. Keenam, penyelesaian sengketa.
Berdasarkan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, perjanjian yang menciptakan hubungan utang piutang dengan jaminan pelunasannya dapat disusun dalam dua bentuk, yakni akta di bawah tangan atau akta otentik, sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur substansi perjanjian tersebut. Perlindungan hukum bagi pihak kreditur menurut Undang-Undang Hak Tanggungan termanifestasi dalam perjanjian kredit itu sendiri. Perjanjian kredit berperan sebagai alat bukti dan menetapkan batasan hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Kemudian untuk memastikan perjanjian kredit dapat menjamin pelunasan hutang debit kreditur, diperlukan proses pengikatan jaminan dengan klausul pemberian hak tanggungan, terutama apabila benda yang dijaminkan merupakan benda tetap, seperti hak atas tanah. Hak atas tanah seringkali dijadikan jaminan karena umumnya memiliki nilai atau harga yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kemudian setelah proses pengikatan jaminan dengan klausul pemberian hak tanggungan dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah yang memuat janji-janji untuk melindungi kreditur, langkah selanjutnya agar perjanjian kredit dapat memberikan jaminan pelunasan piutang kreditur adalah melalui pembebanan hak tanggungan dalam bentuk akta hak. Proses ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu pendaftaran dan penerbitan hak tanggungan dalam bentuk sertifikat hak tanggungan. Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor petanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memiliki irah-irah dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sertifikat ini menjadi dasar dan landasan pelaksanaan eksekusi apabila debitur tidak memenuhi janjinya di masa yang akan datang. Baik, saya Muhammad Gilang Gunawan dengan NIM 233 izin melanjutkan pembahasan. Dalam konteks di atas, dapat dijelaskan dengan jelas bahwa perlindungan hukum bagi kreditur ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang mulai berlaku tanggal 9 April 1996. Ketentuan dalam pasal Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan perlindungan hukum khusus kepada kreditur antara lain. Pertama, dalam pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang hak tanggungan atau droit de preference. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak tanggungan adalah hak atas tanah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak tanggungan mencakup tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, baik berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Hak ini diberikan untuk pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu dibandingkan dengan kreditur lain. Ketentuan dalam pasal tersebut mencerminkan bahwa jika debitur tidak memenuhi janjinya, kreditur sebagai pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan yang menjadi jaminan pelunasan piutang melalui pelelangan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pelelangan ini, hak mendahului diberikan kepada kreditur yang memiliki hak tanggungan, tanpa mengurangi preferensi piutang negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak yang dimiliki oleh kreditur yang didahulukan atau preference merupakan hak tagihan yang dianggap istimewa, dan tagihannya disebut sebagai tagihan yang didahulukan atau tagihan preference. Kreditur yang memiliki hak ini disebut sebagai kreditur preference. Regulasi mengenai hak preference atau privilege juga diatur dalam buku 2 titel 19 tentang piutang-piutang yang diistimewakan yang mencakup pasal 1131 hingga 1149 KUH Perdata. Kemudian kedua adalah pasal 6, pasal 14 ayat 1, 2, dan 3, serta pasal 20 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Hak Tanggungan tentang eksekusi hak tanggungan. Salah satu karakteristik yang menunjukkan kekuatan hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah adalah kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusinya. Berdasarkan penjelasan umum angka 9 Undang-Undang Hak Tanggungan, meskipun ketentuan umum mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dianggap perlu untuk secara khusus memastikan ketentuan mengenai eksekusi hak tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Hal ini mencakup pengaturan mengenai lembaga pada eksekusi sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 224 HIR dan pasal 256 RBG. Pasal 11 ayat 2 tentang janji-janji yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, seluruh janji yang tercantum dalam pasal ini tidak memberikan perlindungan hukum secara mutlak kepada kreditur. Hanya sebagian dari janji-janji tersebut yang benar-benar memberikan perlindungan kepada kreditur apabila debitur melakukan prestasi. Kemudian ketentuan dalam pasal 11 ayat 2 memuat janji-janji yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan atau yang disebut APHT, di mana janji-janji tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan, terutama ketika debitur tidak memenuhi janjinya atau melakukan prestasi.
Perlindungan hukum ini pun dapat berupa janji yang membatasi kewenangan debitur untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pemegang hak tanggungan atau janji yang harus dilaksanakan apabila debitur melakukan wan prestasi, serta janji yang diberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk melakukan tindakan tertentu. Kemudian beralih pada pasal 7, asas dirt des soit atau hak tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan, dalam tangan siapapun objek itu berada. Pada pasal ini pun menyatakan, hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun tersebut berada. Di mana prinsip ini merupakan salah satu karakteristik hak tanggungan yang berarti hak tanggungan selalu berpindah bersama objek yang dijaminkan, di mana pun objek itu berada. Dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa sifat ini adalah salah satu bentuk jaminan khusus untuk kepentingan pemegang hak tanggungan, meskipun objek hak tanggungan telah beralih kepemilikan kepada pihak lain. Kreditur tetap dapat menggunakan haknya apabila debitur tidak memenuhi janjinya. Sebagai penutup di sini, di mana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan saat debitur wan prestasi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, diatur oleh penjelasan pasal 10. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang menciptakan hubungan hukum utang piutang dapat dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian tersebut. Hak kreditur untuk mendapatkan kembali piutangnya pun saat debitur wan prestasi terletak pada perjanjian kredit dengan akta autentik. Kelebihan dari akta autentik tersebut adalah kemampuannya untuk dimintakan gross akta pengakuan hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial dalam menjadikan dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur cedera janji.